Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Cimahi, Jawa Barat sore tadi. Sebuah papan billboard berukuran besar roboh hingga menimpa satu kios serta sebuah rumah makan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi, Jawa Barat. Angin kencang menyebabkan sebuah baliho di Jalan Amir Mahmud roboh. Baliho dengan panjang 10 meter itu menimpa satu kios dan satu rumah makan. Bangunan kios rusak berat, sementara satu rumah makan hanya rusak pada bagian atap. Peristiwa ini juga menyebabkan satu orang personil polisi yang berada di lokasi turut terluka. Besar akhirnya saya lagi di dalam itu lagi duduk, baru duduk. Terus ya tiba-tiba ini nimpa, terus nggak tahu apa kejadian apa, intinya robohan tembok semua. Hujan deras serta angin kencang yang melanda kota Cimahi selama hampir setengah jam ini menumbangkan 6 pohon, 1 baliho dan juga 1 billboard berukuran besar. Tidak hanya itu, Jalan Cihanjuang kota Cimahi pun sempat tergenang air banjir. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah mobil box terbakar saat melintas di ruas tol akses Pelabuhan Tanjung Priok Cilincing, Jakarta Utara sore tadi. Pengemudi selamat dari insiden meski mobilnya hangus terbakar. Lokasi pintu keluar tol KBN, mohon dimonitor. Video amatir merekam sebuah mobil box yang terbakar di ruas tol Cilincing, Jakarta Utara. Saat kejadian, mobil box ini melintas dari Cakung menuju Tanjung Priok. Tugas patroli jalan raya bersama petugas pengelola tol langsung memasang batas pengaman jalur di lokasi. 2 unit mobil damkar berupaya memadamkan api, namun mobil box hangus terbakar di seluruh bagian. Terjadi kebakaran air, tapi yang menangani tadi petugas dari HK sementara. Memang kita backup karena ini di wilayah ruas jor. Akhirnya dievakuasi, dimatikan nama damkar. Selanjutnya diserahkan ke PJR Jaya 3. Sopir mobil pengangkut suku cadang kendaraan ini berhasil selamat dari kejadian. Penyebab kecelakaan hingga kini masih diselidiki pihak terkait. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, perebutan jenazah COVID-19 kembali terjadi, kali ini di Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasien yang meninggal merupakan korban kecelakaan yang dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Aksi rebutan jenazah kembali terjadi antara petugas keamanan bersama keluarga di halaman depan Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga pasien tak terima dengan hasil positif COVID-19 yang disampaikan oleh pihak rumah sakit karena anak mereka datang ke rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas. Jenazah sempat ditahan aparat untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Namun karena lama menunggu, keluarga korban mencoba membawa pulang paksa dengan membopong jenazah. Tak berapa lama aparat berhasil menggagalkan aksi keluarga korban dan ibu korban pun menangis sambil memohon agar anak mereka diizinkan untuk dibawa pulang oleh keluarga. Kami pergi ke rumah bertemu dengan deput bapak dulu. Hei, kasihan kasihan Ini permintaan ibu yang mengandung dia 9 bulan, hari terakhir hari ini. Keterlambatan pengurusan jenazah ini karena korban merupakan warga Oebelo, Kabupaten Kupang. Sementara korban mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Siloam, Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Tim Reserse Polda Sumsel memanggil Herianti, anak pengusaha asal Aceh, Akiditio, siang tadi. Pemanggilan Herianti terkait pemberian sumbangan COVID-19 senilai 2 triliun rupiah yang belum juga cair. Herianti, anak pengusaha asal Aceh, Akiditio, memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait pemberian bantuan Akiditio sebesar 2 triliun rupiah yang kini belum ditepati.
Selain Herianti, polisi juga memeriksa Profesor Hadi Darmawan yang statusnya sebagai saksi karena turut mengantarkan uang bantuan simbolis senilai 2 triliun rupiah bersama Herianti yang diserahkan ke Kapolda Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli lalu. Profesor Hadi Darmawan mengatakan dirinya belum tahu atau melihat adanya bantuan 2 triliun rupiah dari Herianti. Dia mengantar kepada saya, uang itu ada. Terus gimana tuh? Pro pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum. Nah sekarang Profesor, dengan ini ternyata uangnya tidak ada. Menurut Profesor perlu minta maaf nggak ke masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia? Ya kalau tidak ada ya kita maaf. Hingga sore tadi, polisi masih memeriksa Herianti dan Profesor Herdi. Belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait sumbangan bernilai fantastis tersebut. Di Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, seekor orang utan di Berau, Kalimantan Timur berkeliaran di area perkebunan sawit. Diduga orang utan ini tersesat dan kelaparan. Tidak pukul kau, berikan. Orang utan ini tampak kebingungan berjalan sendirian di area perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Diduga orang utan tersebut tersesat. Kehadiran hewan primata ini membuat para pekerja di kebun sawit kaget dan panik. Bahkan dalam video berdurasi 27 detik ini, para pekerja berlarian menghindari orang utan. Tidak pukul kau, berikan. Kalau begitu, kau tidak dapat makan. Rekaman video ini pun lantas viral di media sosial. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur pun telah melakukan upaya evakuasi terhadap orang utan tersebut. Iya, kasihan lapar sudah dia. Pemirsa, tol Cibitung Cilincing Seksi 1, segmen Interchange Cibitung Telaga Asih Kabupaten Bekasi sudah diuji coba sejak 31 Juli kemarin. Jalan tol sepanjang 2,65 km itu merupakan bagian dari jalan tol Jakarta Outer Ring Road 2 yang diproyeksikan akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari arah timur menuju utara Jakarta. Tol Cibitung Cilincing Seksi 1, segmen Interchange Cibitung Telaga Asih, Kabupaten Bekasi sudah selesai dibangun dan telah diuji coba sejak 31 Juli kemarin. Jalan tol sepanjang 2,65 km ini mempermudah dan mempersingkat waktu tempuh pengendara dari Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju wilayah Telaga Asih, Kabupaten Bekasi. Uji coba gratis akan berlaku hingga 7 Agustus mendatang. Kemudian, mulai 8 Agustus, pengguna jalan akan dikenakan tarif tol sesuai golongan jenis kendaraan yang sudah diatur dalam surat keputusan Menteri PUPR. Proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing dibangun dalam 4 seksi. Seksi pertama Cibitung Telaga Asih yang sudah selesai dan diuji coba. Seksi kedua Telaga Asih Tambelang. Seksi 3 Tambelang Tarumajaya dan Seksi 4 Tarumajaya Cilincing. Nantinya jalan tol yang digarap PT Cibitung Tanjung Priuk Port Tollways ini memiliki total panjang 34,8 km. Diproyeksikan untuk mempercepat perjalanan dari kawasan industri Cikarang ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Dari Kabupaten Bekasi, Rizka Dior, Rizky Iwal, Tias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat pasangan ganda putri Grecia Apriani berjoget di lapangan usai meraih emas Olimpiade Tokyo.